Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fariki dengan NIM 2201211402115, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik endometriosis. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan Reproduksi. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa untuk simak video ini dengan baik-baik. Kalian tahu nggak sih apa itu endometriosis? Nah, kalau belum tahu, mari kita mengenal lebih dekat endometriosis. Nah, endometriosis adalah kondisi medis yang seringkali menyakitkan, di mana jaringan yang mirip dengan lapisan dalam rahim itu tumbuh di luar rahim. Kondisi ini sering mempengaruhi ovarium, tuba falopi, dan jaringan yang melapisi panggul. Nah, kira-kira apa sih gejala endometriosis? Jadi, gejala utamanya yang pertama itu nyeri panggul. Seringkali dikaitkan dengan siklus menstruasi. Dan gejala umum lainnya meliputi 1. Nyeri saat menstruasi. Nyeri panggul dan kram bisa dimulai sebelum menstruasi dan berlangsung selama beberapa hari setelahnya. Yang kedua adalah nyeri saat berhubungan seksual. Nyeri selama atau setelah berhubungan seksual adalah hal yang umum pada endometriosis. Yang ketiga, nyeri saat buang air besar atau kencing. Anda paling mungkin merasakan gejala ini sebelum atau selama menstruasi. Dan yang keempat, perdarahan berlebihan. Kadang-kadang Anda mungkin mengalami periode menstruasi yang berat atau perdarahan di antara periode. Yang kelima, kesuburan. Bagi beberapa orang, endometriosis adalah pertama kali ditemukan selama tes untuk pengobatan infertilitas. Dan gejala lainnya mungkin merasa lelah, diare, sembelit, kembung, atau mual-mual. Berikut penjelasan mengenai stase endometriosis. Jadi, endometriosis sendiri diklasifikasikan menjadi 4 stase berdasarkan jumlah dan sejauh mana lesi endometrial. Stase 1, minimal, yaitu melibatkan pertumbuhan endometrial kecil dan permukaan. Stase 2, ringan. Selain pertumbuhan permukaan dan adesi tipis, implantasi yang lebih dalam mungkin terbentuk di luar rahim dan di satu atau kedua ovarium. Stase 3, sedang. Jumlah yang lebih tinggi dari implantasi permukaan dan dalam terlihat di luar rahim, dan kista coklat dalam di satu atau kedua ovarium. Adesi yang padat mungkin menutup satu atau kedua tuba falopi. Stase 4, yaitu parah. Jumlah yang signifikan dari implantasi dalam dan permukaan dan adesi yang terlihat, ditambah endometrioma besar dalam di satu atau kedua ovarium. Area antara rektum dan rahim mungkin sepenuhnya dihilangkan oleh jaringan perut dan adesi. Nah, berikut faktor risiko endometriosis. Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan peluang seseorang untuk mengembangkan endometriosis. Yang pertama itu faktor menstruasi. Onset menstruasi yang lebih awal, siklus menstruasi yang pendek, dan pendarahan menstruasi yang berat atau lama. Terus yang kedua, faktor genetik. Adanya riwayat keluarga yang terkena endometriosis. Terus yang ketiga, faktor ukuran tubuh, seperti indeks massa tubuhnya itu rendah atau postur tubuh yang tinggi. Terus yang keempat, faktor reproduksi, jadi kurangnya menyusui. Terus yang kelima, faktor diet, jadi ada asupan buah dan sayuran yang rendah. Terus faktor lainnya yaitu belum pernah melahirkan, memiliki kondisi medis yang menyebabkan darah menstruasi terhambat untuk keluar dari tubuh, memiliki gangguan pada sistem imun, dan adanya kelainan pada rahim. Nah, kira-kira apa sih penyebab dan pengobatan dari endometriosis? Jadi, penyebab pastinya itu endometriosis belum diketahui. Namun, ada beberapa teori yang mencoba menjelaskannya. Salah satunya adalah teori regurgitasi menstruasi, di mana darah menstruasi mengandung sel-sel endometrium mengalir kembali melalui tuba falopi dan ke dalam rongga perut, bukan keluar dari tubuh. Nah, pengobatan endometriosis sendiri biasanya melibatkan pendekatan konservatif seperti terapi hormon atau operasi laparoskopi untuk mengangkat jaringan endometriosis.
Tujuan pengobatannya yaitu mengurangi gejala, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.